Halo teman-teman, kita akan berbagi beberapa ceramah dari seseorang ustadz yang isinya itu seakan-akan kosong. Hanya apa ya? Omong kosong. Oke, kita buat listnya ya. Ini ada banyak ini. Ada 14. Kita tanpa menyebut ustadznya ya. Cuman beliau mengatakan yang pertama, mohon maaf nih, kalau Anda miskin, coba cek, pasti Anda kurang ibadah. Itu yang pertama. Sekalian tak sanggah ya mungkin ya, biar lebih asik. Mohon maaf nih, kalau Anda miskin, coba cek, pasti Anda kurang ibadah. Oke. Ini menjadi bahaya karena seakan-akan ketika kita beribadah, hidup kita tidak miskin. Padahal Allah ini berkuasa. Jika hanya karena ibadah membuat kita kaya, maka orang gak akan meninggalkan masjid, karena meyakini dengan beribadah kita akan kaya. Lalu menggantungkan kekayaan ini dengan amal ibadah. Sedangkan Allah berkuasa. Yang ahli ibadah pun kalau Allah ingin dia miskin, ya miskin. Agar supaya apa? Orang itu tidak terikat oleh amal ibadahnya. Oke ya. Udah saya sanggah ya yang pertama. Yang kedua, nanti di akhirat nampak sumbangannya untuk LGBT. Ditanya malaikat, LGBT, kenapa kalian besar? Karena ada sumbangan. Siapa yang menyumbang? Itu yang di surga. Tarik balik. Dia obok-obok masuk neraka gara-gara yang nyumbang ke Starbucks. Nggak tahu lah gue ini. Teman-teman bantu sanggah ya poin kedua ya. Yang ketiga, salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Kenikmatan terbesar yang diberikan Allah adalah pesta seks. Karena inilah yang sudah ditahan di dunia oleh para laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya. Lagi musim panas. Perempuan lebih kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau perempuan dikatakan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat pasti pakai jaket. Perempuan pakai tank top. Masya Allah kuatnya. Ini yang menjadi kontroversi ya, karena pesta seksnya itu. Sebenarnya ini benar. Yang keempat, suaminya dari kejauhan deg-degan. Ya Allah, istriku ini pasti ngadu sama mertuaku ini. Nih, bahwa tadi baru dipukul. Orang tuanya tanya kepada si perempuan ini, anakku kenapa? Kok kamu nangis, matanya sembab? Istri mengatakan, ibu, ayah, ya Allah, aku tuh tadi berdoa sama Allah. Aku tuh nangis karena rindu sama ibu dan ayah. Taunya Allah langsung jawab doaku. Aku semakin terharu, jadi aku nangis tuh rindu, bahagia bisa ketemu ibu dan bapak. Apa ini? Yang kelima, dalam kacamata keagamaan, gerhana matahari itu berkenaan dengan perilaku manusia di muka bumi, termasuk kerusakan dan banyaknya maksiat. Benar ini. Benar ini. Yang keenam, virus corona kalau dia datang, dia incar yang munafik. Ya enggak juga lah. Musibah itu datang ke segala macam, cuman memang statusnya beda-beda. Ke orang alim katanya itu adalah ujian. Ke orang yang sedang labil itu namanya teguran. Ke orang yang pembangkang itu namanya persekot atau DP. DP-nya di dunia, nanti di akhirat baru penghabisannya. Itu sih. Yang ketujuh, jadi apa ini kira-kira? Ganti presiden. Ini di dalam masjid ini, ganti presiden apa? Siapa yang milih Jokowi di dalam masjid ini angkat tangan. Siapa yang pilih Jokowi keluar dari masjid ini? Ustadz siapa ini? Yang 8, belajar sama satu Habib sama ukurannya dengan belajar sama 70 kiai. Dengerin, satu Habib walaupun Habibnya bahlul, maksudnya bodoh, itu ukurannya, perbandingannya sama dengan 70 kiai yang alim, perbandingannya. Itu ya. Yang ke-9,
menggunakan hijab bagi yang cantik aja. Salah, bahaya. Yang ke-10, saya dapat meyakinkan kepada semua orang yang terlibat kepada sesar bahwa orang ini mengalami gangguan jin di dalam tubuhnya, gangguan setan di perutnya, di bagian rahimnya. Jadi Ustadz ini katakan orang-orang yang sesar itu ada gangguan jin di perutnya, ada setan di perutnya. Wow. Sementara itu aja dulu ya, 10 ya. Nanti kita tunggu part 2. Oke? Gimana menurut teman-teman? Poin-poin yang keberapa ini yang mau disanggah? Silakan.